Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari kelompok 4 yang bernama yang beranggotakan saya sendiri, Evan Levinanda, dan teman saya Ramdes Joshua. Di sini kami akan mempresentasikan materi 14 yang berjudul Stres dan Keselamatan Kerja, yang akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu keselamatan kerja. Keselamatan kerja adalah keselamatan dan kesehatan, upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan tenaga kerja dan manusia pada umumnya. Sasaran ketiga adalah melindungi para pekerja, menjamin setiap sumber produksi dipakai secara aman dan efisien, dan menjamin proses produksi berjalan lancar. Peraturan keselamatan kerja sudah diatur dalam undang-undang. Yang undang-undang tersebut adalah UUD 1945 pasal 27 ayat 2, Undang-Undang nomor 13 tahun 2003, dan Undang-Undang nomor 1 tahun 1970. Kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja juga diartikan sebagai kecelakaan terjadi di pekerja atau suatu kejadian yang tidak diduga dan tidak dikehendaki yang mengacaukan produktivitas pekerja. Empat faktor yang menyebabkan kecelakaan kerja adalah faktor manusia, faktor material dan atau peralatannya, faktor sumber bahaya, dan faktor lingkungan kerja yang tidak sehat. Solusi mengatasi kecelakaan kerja. Yang pertama adalah tata ruang kerja yang baik. Kaleng-kaleng yang mudah bocor atau terbakar harus ditempatkan di tempat yang tidak berisiko kebocoran. Pakaian kerja sebaiknya tidak terlalu ketat dan tidak pula terlalu longgar. Alat pelindung diri dapat berupa kacamata, masker, sepatu, dan sarung tangan. Lingkungan kerja meliputi faktor udara, suara, cahaya, dan warna harus sesuai dengan para pekerja. Tindakan menghindari kecelakaan kerja adalah dibuatnya peraturan yang diwajibkan bagi setiap perusahaan untuk memiliki standarisasi yang berkaitan dengan keselamatan karyawan. Adanya pengawas yang dapat melakukan pengawasan. Dilakukan penelitian yang bersifat teknis. Dilakukan penelitian psikologis tentang pola-pola kejiwaan yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Mengikutsertakan semua pihak yang berada dalam perusahaan ke dalam asuransi. Dan memaintenance alat-alat kerja yang sudah tidak layak pakai. Bahaya adalah sumber atau situasi tindakan yang berpotensi untuk mencelakakan kepada manusia atau suatu penyakit. Berikut adalah jenis-jenis potensi bahaya. Bahaya fisik, bahaya kimia, bahaya elektrik, bahaya mekanis, bahaya biologis, bahaya ergonomik, dan bahaya psikologis. Insiden. Insiden adalah kejadian yang berhubungan dengan pekerjaan dan menyebabkan kecelakaan atau penyakit terlepas dari seberapa parahnya dampak kecelakaan kerja tersebut. Job safety analysis yaitu analisis pekerjaan yang dilakukan sebelum pekerjaan dimulai, berkaitan dengan bahaya yang terkandung dalam pekerjaan. Tujuan job safety analysis adalah menemukan potensi bahaya pada setiap tahapan rangkaian proses pekerjaan. Langkah-langkah dalam melakukan job safety analysis adalah sebagai berikut. Menguraikan aktivitas pekerjaan menjadi tugas-tugas atau uraian tahapan pekerjaan beserta alat yang digunakan. Mengidentifikasikan potensi bahaya yang mungkin ada, dampak yang diakibatkan, serta kemungkinan atau frekuensi insiden yang pernah terjadi. Menetapkan tindakan atau mengendalikan bahaya atau menghilangkannya sama sekali. Alat pelindung diri. Alat pelindung diri adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Pengusaha wajib menyediakan APD bagi pekerja atau buruh pekerja sesuai dengan standar nasional Indonesia. Dan stres yang akan dibacakan oleh teman saya sendiri. Pengertian stres secara khusus yaitu
Stres adalah suatu keadaan yang bersifat internal yang bisa disebabkan oleh tuntutan fisik atau lingkungan dan situasi sosial yang berpotensi merusak dan tidak terkontrol. Faktor-faktor yang dapat menimbulkan stres disebut stresor. Stresor dibagi atas 3 golongan, yaitu stresor fisik biologik, stresor psikologis, stresor sosial budaya. Gejala penyebab stres dari aspek perilaku. 1. Tidak adanya dukungan sosial. 2. Tidak adanya kesempatan berpartisipasi dalam pembuatan keputusan di kantor. 3. Pelecehan seksual. Gejala penyebab stres dari aspek psikis yaitu 1. Kondisi lingkungan kerja. 2. Manajemen yang tidak sehat. 3. Sehingga mempengaruhi pembuatan keputusan di tempat kerja. 4. Tipe kepribadian. Gejala stres dari aspek kecemasan yaitu 1. Peristiwa atau pengalaman pribadi. 2. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari, kesepian, perasaan tidak aman. Gejala penyebab stres dari aspek ketegangan yaitu 1. Adanya tugas yang terlalu banyak. 2. Sebanding dengan kemampuan baik fisik maupun keahlian dan waktu yang tersedia bagi karyawan. 3. Terbatasnya waktu dalam mengerjakan pekerjaan. 4. Kurang mendapat tanggung jawab yang memadai. Struktur dan iklim organisasi. Faktor stres yang dikenali dalam kategori ini adalah terpusat pada sejauh mana tenaga kerja dapat terlihat atau berperan serta pada support sosial. Kurangnya peran serta atau partisipasi dalam pengambilan keputusan dengan suasana hati dan perilaku negatif. Peningkatan peluang untuk berperan serta menghasilkan peningkatan produktivitas dan peningkatan taraf dari kesehatan mental dan fisik. Tuntutan dari luar organisasi atau pekerjaan. Kategori pembangkit stres potensial ini mencangkup segala unsur kehidupan seseorang yang dapat berinteraksi dengan peristiwa-peristiwa kehidupan dan kerja di dalam suatu organisasi dan dapat memberi tekanan pada individu. Isu-isu tentang keluarga, krisis kehidupan, kesulitan keuangan, keyakinan pribadi, dan organisasi yang bertentangan. Stres kerja dalam perusahaan. Perkembangan ekonomi yang cepat, perampingan perusahaan, PHK, dan bangkrutnya beberapa perusahaan sebagai akibat dari krisis yang berkepanjangan telah menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi ribuan bahkan jutaan tenaga kerja. Mereka harus rela dipindahkan ke bagian yang sangat tidak mereka kuasai dan tidak tahu berapa lama bagi mereka akan dapat bertahan atau dipekerjakan. Selain itu, mereka harus menghadapi bos baru, pengawasan yang ketat, tunjangan kesejahteraan berkurang dari sebelumnya, dan harus bekerja lebih lama dan lebih giat demi mempertahankan status sosial ekonomi keluarga. Sekianlah presentasi dari kami. Kesimpulan yang bisa diambil dari video ini adalah gunakanlah K3 sesuai dengan standar nasional dan jangan stres, dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan agar tidak mudah terjadinya stres. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.